Ya, terima kasih Bu Usratun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Sugeng SPD MPD selaku pengawas MGMP IPA SMP Kabupaten Kudus. Yang terhormat Bapak Koordinator MGMP IPA SMP Kabupaten Kudus Bapak Abdul Rohim SPD MPD. Yang terhormat Bapak Ibu Guru anggota MGMP IPA SMP Kabupaten Kudus. Sebelumnya marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari ini kita bisa bertemu secara vikon dalam rangka rapat pleno MGMP IPA SMP Kabupaten Kudus semester genap tahun 2020. Sebelumnya marilah kita panjatkan puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala yang mana kita diberi kesehatan, mengingat kita dalam bulan November dan Desember kita berduka di antara dua teman kita sudah mendahului kita, dan semoga keluarga besar MGMP IPA Kabupaten Kudus selalu diberi kesehatan dan terhindar dari COVID-19. Yang terhormat Bapak Ibu, pada kesempatan ini tidak banyak yang saya sampaikan, hanya saja di sini Dinas Pendidikan Kabupaten Kudus, terutama yang pengawas, ini kebetulan Bapak Sugeng baru kehilangan teman dan kita juga kehilangan, dan semoga nanti dari teman kita MGMP IPA SMP Kabupaten Kudus yang mengikuti seleksi pengawas, mudah-mudahan di antara beliau salah satunya yang nanti akan menemani Pak Sugeng dalam melaksanakan tugas sebagai pengawas. Bapak Ibu, di sini nanti mungkin banyak sekali yang perlu disampaikan, terutama nanti dari Bapak Koordinator dan Bapak Pengawas. Karena lama kita tidak ketemu, mungkin ada informasi-informasi yang sangat penting, mohon bisa diikuti sampai akhir nanti. Saya kira tidak perlu saya panjang lebar dari saya cukupkan sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya kembalikan ke pengacara Bu Usratun. Monggo. Terima kasih Bapak Tuwuh Waluyo, sambutan singkatnya yang cukup singkat, padat, dan jelas. Bapak Ibu yang saya hormati, langsung kita masuk ke sambutan yang kedua oleh Bapak Rohim SPD MPD selaku Koordinator MGMP IPA Kabupaten Kudus, yang akan dilanjutkan oleh beliau juga tentang sosialisasi asesmen nasional. Kepada beliau Bapak Rohim SPD MPD, kami persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Pengawas, Bapak Sugeng SPD MPD, yang saya hormati teman-teman pengurus MGMP IPA Kabupaten Kudus, dan yang saya hormati, saya cintai dan saya banggakan semua guru-guru IPA SMP Kabupaten Kudus. Syukur alhamdulillah hari ini kita bertemu di dunia maya melalui video conference, itu semua berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, sehingga kita diberi kesehatan dan kesempatan sehingga kita bisa melaksanakan tugas dan juga bisa bertemu dengan teman-teman guru-guru MGMP se-Kabupaten Kudus. Bapak Ibu yang saya hormati, yang pertama terkait dengan masa pandemi ini, jadi kita dituntut untuk menyesuaikan diri dengan keadaan, jadi tidak ada halangan apapun. Kalau dikatakan dunia itu sempit, memang dunia itu sempit. Kita bisa dipertemukan dengan teman-teman kita
tidak hanya se-Kabupaten Kudus, tapi se-Indonesia dan sedunia dalam rangka sharing bersama. Bapak Ibu, beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Yang pertama, saya menegaskan sekali lagi bahwa di awal saya jadi koordinator, kita akan coba memfungsikan kembali bahwa MGMP IPA itu adalah organisasi milik kita dan fungsinya adalah memberdayakan guru-guru IPA. Sehingga di sini nanti kita akan sharing, akan tukar informasi, tukar pengalaman terkait dengan apapun terkait dengan pembelajaran di bidang IPA. Bapak Ibu, era sekarang adalah era digital, sehingga semuanya serba terbuka, semua orang bisa mengakses apapun dari internet. Untuk itu, Bapak Ibu juga silahkan manfaatkan kesempatan itu sebesar-besarnya. Kita bisa saling sharing terkait dengan pembelajaran kita, yang kemungkinan kita akan kesulitan dalam memanfaatkan IT. Bapak Ibu, terkait dengan pembelajaran masa pandemi di semester 2 ini, yang jelas kita akan selalu taat dan patuh kepada pemangku kebijakan, dalam hal ini yaitu Dinas Pendidikan dan Pemkab Kabupaten Kudus. Walaupun di awal sudah ada sinyal kalau semester ini kita bisa tatap muka, tetapi pada perkembangannya Kudus termasuk salah satu daerah di Jawa Tengah yang diharuskan untuk melaksanakan PPKM. Jadi sebetulnya PPKM itu dilaksanakan hanya di 3 karisidenan, yaitu Karisidenan Semarang, Banyumas, dan Solo, tetapi oleh gubernur kita ditambah dengan 5 daerah yang lain, yaitu Kudus, Pati, Rembang, Magelang, dan Brebes. Sehingga Kudus juga termasuk dalam pantauan di tingkat provinsi. Untuk itu, apapun kebijakannya, kita selalu siap untuk melaksanakan kegiatan itu. Bapak Ibu, terkait dengan pembelajaran yang kita lakukan, yaitu dengan menggunakan daring, dan saya yakin Bapak Ibu sudah berpengalaman, karena selama hampir 1 tahun kita, jadi mulai Maret sampai sekarang, kita sudah dipaksa untuk belajar, kita dipaksa untuk mengadakan pembelajaran secara daring. Untuk itu saya hanya mengingatkan, apapun canggihnya aplikasi yang kita gunakan secara daring, yang jelas kita harus selalu memperhatikan bahwa daring pun adalah pembelajaran. Karena dalam hal ini kita selalu dikomplain oleh orang tua. Jadi orang tua sekarang itu berat, katanya berat. Apa beratnya? Karena banyak dari orang tua yang sekarang justru berfungsi sebagai siswa. Bapak Ibu guru saya memberi tugas, dan tugasnya yang kalau anaknya tidak terlalu berpikir, tapi orang tua yang luar biasa beratnya. Jadi yang sekolah sekarang bukan hanya anaknya, tapi orang tuanya juga ikut sekolah. Untuk itu Bapak Ibu saya mengingatkan bahwa daring itu pada prinsipnya tidak hanya sekedar secara online memberi tugas, memberi ulangan saja. Tapi harus ada minimal pembelajaran walaupun daring maupun tatap muka, itu minimal harus ada 3. Yang pertama, harus ada proses belajar mengajarnya. Melalui apa? Monggo terserah Bapak Ibu sekalian. Di medianya juga bebas, banyak variasinya. Mungkin ada yang menggunakan sarana lewat WA dulu, atau mungkin ada yang pakai Telegram, atau sekarang mungkin ada yang sudah mulai beralih ke sinyal. Dan apapun itu tidak ada masalah, yang penting di daring itu tetap ada pembelajaran, ada proses pembelajarannya. Jadi diupayakan dalam proses pembelajaran daring, tetap ada kaidah-kaidah pembelajaran, mulai dari dibuka, terus menyampaikan materi sampai penutup. Yang kedua, setelah pembelajaran, itu biasanya kita juga akan memberi tugas penugasan. Dan tidak harus setiap KBM, setiap jamnya kita memberikan tugas. Jadi Bapak Ibu mulai sekarang sudah bisa men-setting kira-kira untuk sekian KD, maka nanti tugas yang diberikan ada berapa. Termasuk juga yang terakhir nanti akan diakhiri tiap KD, yaitu dengan ulangan harian. Silakan Bapak Ibu menggunakan ulangan harian dengan model apapun dipersilakan. Memanfaatkan Office 365 juga dipersilakan.
memanfaatkan Google Form juga dipersilakan. Kuisis atau yang lainnya. Silakan Bapak Ibu selalu berinovasi. Dan yang jelas Bapak Ibu jangan cepat puas dengan apa yang dipakai sekarang. Jadi selalu menimba ilmu dari teman-teman. Dengan kita bertemu, baik nanti dengan teman-teman secara tatap muka maupun secara virtual, maka kita akan tambah ilmu dan tambah perbendaharaan. Kira-kira nanti kita akan pakai apa. Kalau perlu kita bisa tukar-menukar media pembelajaran daring atau mungkin tukar-menukar soal-soal ulangan harian secara online, baik melalui aplikasi apapun itu. Itu Bapak Ibu beberapa hal yang perlu saya sampaikan terkait dengan pembelajaran. Yang ketiga, terkait dengan Bapak Ibu selaku guru, terutama sekali yang ASN atau PNS, Bapak Ibu juga harus mulai berpikir tentang karir Bapak Ibu guru semuanya. Walaupun karir guru itu suatu hak, tetapi hak itu juga harus diperjuangkan. Jadi saya sangat bersyukur sekali banyak Bapak Ibu guru yang sekarang sudah mulai bergeliat dan mulai mengajukan PAK kenaikan pangkat, dan insya Allah untuk kenaikan pangkat saya masih bisa mengawal Bapak Ibu sekalian. Jadi tetap semangat. Mungkin di sebelah utara sana Bu Emma dan kawan-kawan juga sudah naik pangkat, bahkan sudah mau yang kedua. Dan banyak juga dari kita yang sudah mulai banyak yang ke golongan 4B. Silakan Bapak Ibu manfaatkan sepenuhnya. Jadi jangan terlena dengan keasikan belajar, keasikan mengajar, tapi nanti nasib sendiri akan terbengkalai. Begitu ya. Sudah diberi contoh oleh Ketua MGMP kita, sudah golongannya 4B, dan mungkin banyak lagi yang lain. Mungkin Pak Prianto nanti setelah ini sudah siap-siap ini mau ke 4B. Silahkan manfaatkan sepenuhnya kesempatan yang ada. Terkait dengan asesmen nasional, Bapak Ibu, ini memang situasi dan kondisinya memang tidak kondusif sehingga gaung dari asesmen nasional yang dulu kita kenal dengan AKM itu agak berkurang sedikit. Sehingga nanti saya akan mensosialisasikan sedikit kira-kira asesmen itu seperti apa dan Bapak Ibu posisinya seperti apa. Jangan terus karena di asesmen nasional itu tidak ada terkait secara langsung mapel IPA, terus kita nanti jelek-jelek saja. Nggak usah. Itu Bapak Ibu. Untuk berikutnya saya akan sekilas tentang asesmen nasional sehingga Bapak Ibu bisa memahami sekilas tentang itu. Mohon Mas Faizin, saya diberi akses untuk share screen. Sebentar Bapak Ibu, saya tak share screen sebentar, nanti biar kita lebih cepat memahaminya. Bunda. Ya. Sudah nampak ya Bapak Ibu ya? Oke Bapak Ibu, saya akan menjelaskan sekilas tentang asesmen nasional sebelum nanti mungkin ada beberapa hal yang perlu ditambahkan oleh Pak Sugeng selalu pengawas. Oke Bapak Ibu, terkait dengan asesmen nasional. Bentar, Bapak Ibu. Baik, terkait dengan asesmen nasional yang dulu kita kenal sebagai AKM, ternyata AKM itu hanya salah satu dari asesmen nasional. Sehingga Bapak Ibu nanti silakan diperhatikan sekilas, saya mungkin hanya perlu waktu 5-10 menit. Intinya asesmen nasional, kalau ada yang mengatakan
setelah ujian nasional dihapus, terus sekarang digantikan oleh asesmen nasional, apakah itu benar? Nanti kita simak saja. Yang jelas, asesmen nasional itu nanti salah satu pemerintah dalam memperhatikan mutu pendidikan di Indonesia adalah melalui asesmen nasional. Sehingga asesmen nasional itu dilaksanakan di semua jenjang, mulai dari jenjang dasar sampai menengah, mulai SD, SMP, dan SMA, termasuk madrasah-madrasah. Nah, nanti yang dinilai itu sebetulnya bukan personal atau perorangan anak-anak kita, tetapi nanti yang akan dinilai adalah sekolah kita, yang akan dipotret adalah mutu sekolah kita. Bapak Ibu, didahului dengan kecakapan hidup abad 21, ini ada sedikit revisi. Sekarang kecakapan hidup abad 21 ada 3. Yang pertama kecakapan belajar dan inovasi, yang kedua kecakapan menggunakan TI, dan yang ketiga kecakapan hidup untuk bekerja dan berkontribusi pada masyarakat. Sedangkan sekarang yang lagi ngetren, nanti ada profil pelajar Pancasila yang terdiri dari 5, yaitu beriman bertakwa, mandiri, bernalar kritis, kebinekaan, bergotong royong, dan kreatif. Ini nanti yang akan ke depan, mulai tahun ini nanti akan disosialisasikan tentang bagaimana profil pelajar Pancasila. Nah, untuk mencapai kompetensi siswa dalam 2 hal tersebut, yaitu kecakapan hidup abad 21 dan profil pelajar Pancasila, maka itu nanti akan diukur melalui asesmen nasional. Nah, asesmen nasional nanti meliputi 3 hal. Yang pertama AKM, yang kedua survei karakter, dan yang ketiga survei lingkungan. Kenapa Bapak Ibu guru harus disosialisasi tentang asesmen nasional? Karena nanti kita juga akan terlibat. Untuk AKM dan survei karakter itu nanti yang mengerjakan adalah siswa-siswa kita. Sedangkan untuk survei lingkungan belajar nanti semua guru dan kepala sekolah akan mengerjakan ini. Nah, apa itu manfaat asesmen nasional? Manfaatnya ada 3. Yang pertama, potret kualitas pembelajaran di sekolah atau di daerah. Sehingga nanti kalau biasanya kita akan melihat posisi kita melalui ujian nasional, maka nanti mulai tahun ini kualitas kita akan dilihat dari nilai asesmen nasional. Jadi tahun ini kita baru mengawali, sehingga nanti kita akan lihat posisi kita berada di mana. Bahkan saking pentingnya asesmen nasional, kalau kita tren asesmen nasional kita naik suatu sekolah, maka nanti dimungkinkan sekolah tidak perlu untuk mengikuti akreditasi. Nanti akan dijelaskan lebih jelas oleh Pak Sugeng. Terus yang kedua, umpan balik peningkatan kualitas pembelajaran. Kenapa kok AKM atau AN itu dilaksanakan di kelas 8? Karena nanti hasilnya akan dievaluasi, dan hasil evaluasi akan jadikan umpan balik bagi peningkatan kualitas pembelajaran. Dan juga ini juga akan dijadikan dasar untuk penyusunan program peningkatan kualitas pembelajaran di sekolah atau di daerah. Nanti setelah ini akan ada banyak BIMTEK atau banyak diklat tinjak lanjut dari hasil asesmen nasional. Nanti akan dipotret kira-kira kelemahan secara umum apa, nanti akan ada tindak lanjutnya. Nah, kalau ada yang mengatakan ujian nasional itu digantikan asesmen nasional, maka itu ada benarnya juga. Selamanya benar, karena ada beberapa perbedaan. Perbedaannya kalau dilihat dari tujuannya, asesmen nasional untuk evaluasi mutu sistem pendidikan. Sedangkan ujian nasional untuk evaluasi capaian hasil belajar murid. Jadi nanti silakan Bapak Ibu bisa baca sendiri beberapa perbedaan, termasuk levelnya. Kalau ujian nasional di kelas akhir pada tingkat jenjang, kalau di asesmen nasional kelas 5, 8, dan 11. Nah, ini yang terpenting yang berbeda jauh, yaitu tentang subjek siswa. Kalau asesmen nasional itu berdasarkan survei, yaitu siswa dipilih secara acak. Kalau sensus, semua siswa mengikuti ujian nasional. Ini Bapak Ibu, seminggu yang lalu
daftar DNS yang akan mengikuti asesmen nasional sudah turun. Tiap sekolah sudah ada daftar nominasinya, yaitu sebanyak 45 siswa ditambah 5 cadangan. Silakan Bapak Ibu mencermati siswa-siswa di sekolah Bapak Ibu sekalian itu termasuk kategori yang mana. Contoh misalnya di SMP 5 Kudus, setelah datanya kita pelajari, ternyata sebagian besar sampel siswa yang dipilih itu tergolong yang lower atau yang bagian bawah. Ini tugas kita sangat berat. Di samping nanti ada beberapa perbedaan yang lain, termasuk model soal. Kalau ujian nasional pilihan ganda dan isian singkat, kalau asesmen nasional bisa pilihan ganda, bisa menjodohkan, bisa uraian. Terus untuk asesmen nasional, tadi sudah kita katakan bahwa asesmen nasional itu ada 3, yaitu AKM, survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Nah, dulu di awal sebelum ada pandemi, sekitar di akhir 2019, AKM itu ada 3 sebetulnya, yaitu literasi membaca, terus numerasi, matematika, dan sains. Tapi pada perkembangannya disederhanakan lagi sehingga yang sains sekarang tidak ada. Kebetulan dulu saya pernah terlibat di pembuatan juklak juknis, saat itu sains masih ada. Sehingga untuk asesmen nasional yang AKM-nya hanya ada 2, yaitu asesmen literasi yang terkait dengan membaca dan asesmen numerasi. Beberapa penjelasan tentang AKM. Ya, AKM itu bersifat komputer dan bersifat adaptif. Jadi pertanyaan yang disajikan bergantung kemampuan siswa. Sedangkan peserta AKM itu semua satuan pendidikan, mulai dari SD, MI, SMP, MTS, SMA, atau MA. Tapi tidak semua murid akan mengikuti itu. Jadi disampel secara acak. Jadwal pelaksanaannya nanti kemungkinan kita di SMP nanti sekitar bulan April kalau tidak salah. Sehingga nanti ini jadwalnya, nanti kita tunggu saja informasi berikutnya. Di beberapa waktu yang lalu kita sudah mengadakan uji coba, walaupun beberapa sekolah belum berhasil. Untuk yang SMP, literasi 90 menit, numerasi juga 90 menit. Ditambah survei karakter dan survei lingkungan belajar. Untuk diambil dari kelas 8 ya untuk yang SMP. Bentuk soal ada pilihan ganda, ada pilihan ganda kompleks, ada menjodohkan, ada isian singkat, dan ada uraian. Seperti apa bentuknya, Bapak Ibu silahkan nanti bisa mengakses di Pusmenjar di Kemdikbud. Di situ ada beberapa informasi tentang asesmen. Langsung saja kita ke ini. Nah, nanti hasil AKM akan dilaporkan dan akan dikelompokkan. Jadi ada 4 kategori. Kategori yang pertama itu perlu intervensi khusus. Kategori yang kedua dasar. Kategori yang ketiga cakap. Dan kategori yang paling bagus adalah mahir. Nanti anak-anak kita akan dikategorikan itu. Mulai dari yang terhebat yaitu mahir sampai yang perlu intervensi khusus. Nanti kita lihat saja karena tahun ini tahun pertama, kita akan ikuti saja. Di situ juga akan dijelaskan beberapa cara menganalisisnya. Oke Bapak Ibu, intinya sosialisasinya sekilas seperti itu. Nah, beberapa waktu yang lalu, beberapa guru di MGMP IPA ada yang sudah mengikuti BIMTEK Asesmen Nasional. Saya juga sudah mengikuti di angkatan kedua, maka saya merekomendasikan semua guru, terutama guru IPA, usahakan ikut BIMTEK ini.
karena eman-eman, mumpung ada BIMTEK secara daring, nanti ada sertifikat 32 JP, dan itu bisa kita gunakan untuk pengembangan diri. Setiap tahapannya nanti ada waktu sekitar 5 hari. Modelnya model belajar mandiri, jadi nanti ada semacam modul kita baca, terus nanti ada kuis kita kerjakan, terus nanti ada pretesnya dan post-test. Sehingga saya menyarankan Bapak Ibu semuanya silahkan mengikuti BIMTEK ini. Kebetulan BIMTEK tentang asesmen nasional dilaksanakan dalam 11 tahap. Ini sudah masuk ke tahap yang ketiga. Setahu saya yang sudah mengikuti Bu Pur dari Jekulo 3, terus Pak Tuwo, terus saya sendiri, terus sama Bu Sumaryatun, dan yang lainnya. Monggo silahkan semuanya bisa mendaftarkan lewat SIM PKB-nya masing-masing. Nanti kalau ada kesulitan, nanti akan kita bantu. Yang jelas syarat lulus dari BIMTEK itu hanya ada satu, yaitu syaratnya nilai post-testnya mencapai 70. Dan saya yakin Bapak Ibu nanti juga bisa mendapatkan itu. Sehingga saya berharap Bapak Ibu sekalian, anggota MGMP, semuanya saja tanpa terkecuali silahkan yang punya SIM PKB, silahkan mendaftar, silahkan ikuti, karena pelatihannya BIMTEK-nya sangat santai sekali. Bapak Ibu bisa menyelesaikan kapanpun waktu senggangnya. Bahkan bisa jadi kalau senggangnya cuma 1 hari bisa selesai. Dan nanti progresnya akan dilaporkan. Nah, di samping itu, Bapak Ibu nanti juga sambil belajar, yang dimaksud Kemdikbud pembelajaran daring itu ya seperti waktu BIMTEK itu. Sehingga ada penyampaian materinya, ada penugasannya, ada semacam ulangannya. Jadi kalau kepengen tahu model pembelajaran daring yang diharapkan seperti apa, seperti yang nanti di BIMTEK Asesmen Nasional ini. Sehingga saya menyarankan Bapak Ibu ikuti saja, nanti biar Bapak Ibu paham yang dimaksud dengan pembelajaran daring itu seperti apa, modelnya langsung diterapkan di BIMTEK itu. Demikian Bapak Ibu beberapa informasi dan sedikit sosialisasi tentang asesmen nasional. Nanti PowerPoint-nya akan saya sampaikan di grup MGMP. Tetap semangat Bapak Ibu, dan jangan lupa kita nanti akan selalu bekerja sama dengan sesama anggota, saling tukar informasi, saling tukar pengalaman, sehingga nanti kita bisa bareng-bareng mensukseskan kegiatan pembelajaran baik secara daring maupun secara tatap muka nantinya. Dan kita berdoa semoga saja secepatnya kita bisa melewati pandemi ini dan kita bisa melaksanakan pembelajaran tatap muka seperti yang diidam-idamkan oleh Bapak Ibu guru, oleh siswa maupun oleh orang tua. Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan kembali kepada Bu Usratun. Monggo. Silakan Bu Usratun. Saya kembalikan lagi. Sudah ya. Terima kasih kami sampaikan kepada beliau Bapak Rohim SPD MPD sudah memberikan sekilas tentang sosialisasi asesmen nasional dan juga sambutannya sebagai koordinator MGMP IPA Kabupaten Kudus. Bapak Ibu yang saya hormati, memasuki sambutan yang ketiga yang akan disampaikan oleh Bapak Sugeng SPD MPD selaku pengawas
IPA Kabupaten Kudus. Untuk itu kami persilakan Bapak Sugeng untuk memberikan sambutannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Koordinator MGMP IPA Bapak Abdurrahim SPD MPD, Bapak Ketua Pengurus MGMP, Pak Ketua dan yang lain yang saya hormati, Pak Tuwuh dan teman-teman pengurus yang lain, dan Bapak Ibu Guru IPA SMP Negeri Swasta Kabupaten Kudus yang saya hormati, saya banggakan. Pertama, marilah kita senantiasa untuk memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan limpahan rahmat, taufik, hidayah, dan inayahnya kepada kita semuanya. Utamanya kita diberikan nikmat sehat. Nikmat sehat itu mahal harganya. Sehingga pada kesempatan ini kita bisa bertemu dalam kegiatan MGMP IPA, MGMP IPA dalam pelaksanaan MGMP IPA ini kita bisa memberikan manfaat, kita bisa mendapatkan ilmu dari kegiatan ini. Bapak Ibu yang saya hormati, ya, pada kegiatan di semester genap ini yang rencananya awal sudah dipersiapkan untuk pembelajaran tatap muka atau PTM, tatap muka, namun kondisi dan situasi dan disampaikan Pak Rohim, maka akan pembelajaran BDR atau PJJ diperpanjang. Semoga kondisi ini cepat selesai, kondisi pandemi selesai, sehingga kita bisa pembelajaran tatap muka. Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan ini perlu kami sampaikan bahwa tadi sudah disinggung oleh Koordinator MGMP IPA bahwa pembelajaran tatap muka dan pembelajaran daring itu sama, hanya ruangnya yang berbeda. Kalau ruang tatap muka kita berada di ruang kelas atau di luar kelas, tapi ketika daring kita menggunakan ruang di ruang maya. Namun untuk pembelajaran itu kita tetap pada ada interaksi. Interaksi yang kita gunakan di dalam pembelajaran daring disesuaikan dengan kondisi sekolah masing-masing. Banyak cara, banyak media yang bisa kita gunakan. Maka dalam stand ini kami ingin menyampaikan tentang bagaimana pembelajaran itu, karena ending akhirnya bahwa maka tentunya antara proses dan hasil itu ada kesinambungan, ya, sehingga dari proses itu akan membuahkan hasil. Sehingga dari input sudah bagaimana inputnya tentunya dalam perangkat Bapak Ibu semuanya itu sangat mendukung pada hasil. Ya, prosesnya seperti apa sehingga untuk daring tidak disampaikan tidak hanya sekedar untuk memberikan tugas untuk dikerjakan, tidak, tapi ada proses untuk anak mengalami pengalaman belajar, melakukan pengalaman belajar, itu yang penting. Namun tidak selengkap ketika pembelajaran tatap muka. Ya, dalam kegiatan pembelajaran, ya, administrasi tentunya perlu disiapkan, pelaksanaan dan penilaian. Ya, maka dalam kesempatan ini kami ingin menyampaikan untuk
sinkronisasi. Sinkronisasi dari perangkat pembelajaran Bapak Ibu semuanya dan pelaksanaan maupun penilaiannya terkait dengan mutu pendidikan di sekolah Bapak Ibu semua yang nanti akan bisa dilihat pada asesmen nasional. Di hasil dari asesmen nasional itu melalui dashboard ya, dari Kemdikbud yang masuk pada Ban SM dan Kemdikbud, sehingga seperti apa sekolah Bapak Ibu semuanya. Di antaranya adalah tadi asesmen nasional yang memuat tentang 3 hal tadi yang menentukan sekolah Bapak Ibu semuanya itu memenuhi kriteria yang tadi ada 4 tingkatan ya, yang tingkatan ketika pada tingkatan mahir, betul Pak Jarban Pak Rohim, dan pada tingkatan mahir maka sekolah Bapak Ibu semuanya dan survei karakter serta lingkungan tidak perlu diakreditasi sampai bertahun-tahun tidak masalah. Oh saya ini sudah pada proses mahir ya, sehingga ini sudah 5 tahun tidak ada, 10 tahun tetap ya. Sehingga kecuali kalau kepengen nilainya lebih tinggi ya. Maka dari situlah karena di asesmen nasional dari siswa ketika di survei lingkungan belajar ya, inilah nanti yang terkait dengan kepentingan sekolah yang dalam ini adalah Bapak Ibu semua dari survei lingkungan ya, seperti apa pembelajarannya dari siswa, guru maupun kepala sekolah yang menjadi yang ikut pada kegiatan asesmen nasional. Untuk itu sinkronisasi, ketika harapannya dengan sinkronisasi administrasi pembelajaran atau perangkat pembelajaran, proses pembelajaran dan penilaian ya, dalam ini pembelajaran baik perencanaan, pelaksanaan maupun penilaian itu harus nanti sebenarnya sinkron dengan akreditasi supaya Bapak Ibu guru di sekolah panjenengan nanti tidak repot-repot ini sudah 5 tahun siap-siap yang tidak perlu. Manakala semuanya itu sudah terpenuhi. Sehingga harapannya dalam kegiatan ini administrasi terkait dengan perencanaan, pelaksanaan pembelajaran maupun penilaian itu sudah sesuai dengan instrumen yang ada pada IASP atau yang IASP 2020 atau akreditasi 2020 yang disederhanakan atau hanya 4 komponen. Dari 4 komponen ini yang terkait dengan Bapak Ibu guru semua hanya sampai 22 plus 1, 23. Yang lainnya hubungannya dengan manajerial kepala sekolah, 22. Itu yang terkait dengan target capaian dari Bapak Ibu, bagaimana proses pembelajarannya, bagaimana mutu guru, kompetensi guru dalam pelaksanaan, perencanaan, pelaksanaan dan penilaian pembelajaran, dan hasil dari pembelajaran itu atau dengan kata mutu lulusan. Untuk itu akan yang terkait dengan ini harapannya sehingga di perangkat perencanaan, pelaksanaan maupun penilaian itu harapannya nanti sudah nyambung dengan instrumen akreditasi terbaru. Utamanya yang skala prioritas bagi Bapak Ibu guru yang sekolahnya akan akreditasi di 2021, sehingga itu nanti tidak ada masalah karena dokumen-dokumen itu semua sekarang meskipun sedikit tapi dokumennya yang cukup lumayan banyak karena harus mengupload RPP dari Bapak Ibu guru semua.
baik di perencanaan, di pelaksanaannya, video, berupa video atau foto kegiatan pembelajaran Bapak Ibu semua, di penilaiannya juga diunggah penilaian mulai dari penilaian, analisis, perbaikan, dan pengayaan, termasuk pada kisi-kisi instrumen dan yang diminta pada di eksternal ya, melalui akreditasi, karena kan kita di dalam penilaian evaluasi itu internal melalui tim tim penjaminan mutu sekolah, eksternalnya oleh BAN-SM atau Badan Akreditasi Sekolah dan Madrasah. Ya, itu untuk bisa sedikit untuk menyampaikan ini, tolong saya disambungkan agar bisa menyampaikan paparan yang nanti akan kami sampaikan. Tolong Pak izin dari Pak izin, tolong saya diberi ruang untuk bisa screen materi yang akan saya sampaikan. Monggo Pak. Ya, pada akreditasi itu ada 4 komponen yang terkait dengan guru, dan yang pertama adalah proses pembelajaran. Apa saja yang dibuat baik itu untuk pembelajaran tatap muka atau daring. Dokumen yang kita siapkan adalah RPP. RPP itu yang nanti ditelaah RPP itu menggunakan metode pembelajaran, tugas yang bervariasi, media pembelajaran, media tertuang dalam RPP, dan lembar praktik atau lembar kerja. Ya. Sehingga nanti sudah tidak ada RP yang dibuat oleh Bapak Ibu guru, sudah ada RPP-nya, sudah ditangani oleh guru mapel, mengetahui kepala sekolah, lampirannya tidak ada. Ya, itu nanti diserahkan untuk lampiran. Lampiran artinya lampiran yang pembelajaran itu tentang apa? Itu nanti itulah yang dinamakan di lembar kerja. Ya, saya ulangi. Mulai dari mengamati, mendata, dan sebagainya. Mendata, mengasosiasi, dan mengkomunikasikan. Dan ending pada terakhir sampai mencipta. Yang berikutnya,
Ya, telah ada lembar. Untuk yang berikutnya melaksanakan hasil. Jadi RPP itu nanti di RPP dilengkapi penilaian. Apa saja yang ada di dalam RPP? Kisi-kisi untuk tes atau kemudian dalam pada penilaian harian. Setelah ada hasil penilaian, maka lanjutannya ada di analisis, maka analisis remedi dan pengayaan itu tupoksi guru, sehingga di dalam akreditasi pun nanti harus muncul Bapak Ibu sudah punya analisis perbaikan remedi dan pengayaan. Yang berikutnya pada yang ke-15, pembelajaran pembelajarannya baik itu tatap muka atau boleh menggunakan WA, boleh menggunakan Google Form, boleh menggunakan Zoom, boleh menggunakan Zoom dan sebagainya untuk akreditasi itu
Ketika akreditasi ada, maka di pembelajarannya apa, metode yang digunakan apa, medianya yang digunakan apa, sumber belajarnya apa. Itu hubungannya dengan kegiatan pembelajaran yang diamati. Ya, sehingga nanti terkait dengan mutu, pembelajaran ini sudah memenuhi ketentuan, sudah kita melihat modelnya seperti apa dan sebagainya. Tes 1, 2, 3. Ya Pak, silakan dilanjut Pak. Ya, makasih. Untuk literasi ini hanya itu enggak. Di literasi mungkin sudah literasi tidak hubungannya dengan kegiatan sekolah. Namun untuk di RPP itu juga muncul literasi membaca dan menulis. 17, pembelajaran yang nyaman. Pembelajaran yang aman dan nyaman. Maka di pembelajaran itu pengaturan tentang penggunaan metode lagi, setiap instrumen selalu ada metode, model dan sebagainya. Untuk 18, maka di RPP itu ada media yang digunakan itu apa? Ya, di RPP sarana, baik itu pembelajaran di dalam kelas maupun untuk pembelajaran yang di luar kelas. Karena pembelajaran tidak harus di IPA, bisa saja di luar kelas, bisa. Dan pemanfaatan sarana yang lain. Itu yang terkait dengan mutu poin-poin yang artinya sekarang yang guru, yang diharapkan dari mutu guru. Kompetensi guru dalam menyusun RPP. Sehingga di RPP yang ke-20, evaluasi dan kinerja. Evaluasi dan kinerja dalam merefleksi diri, kemudian kegiatan refleksi untuk berikutnya pada PKB. 21, kegiatan melaksanakan PKB.
dan 22 di 22 itu RPP itu bagaimana model, metode, teknik maupun media yang kreatif dan inovatif, apalagi di masa pandemi sekarang ini. Itu di RPP maupun di mutu guru. Sedikit melihat dari lulusan yang diharapkan, sehingga nanti yang perlu saya jelas saja, kedisiplinan. Yang perlu dipersiapkan adalah ada buku piket dan buku jurnal sikap. Nah, jadi penilaian sikap dan jurnal. Perilaku religius juga di penilaian itu ada. Nanti kita melihat di materi yang terkait dengan atau penugasan yang di sisi keterampilan maupun pada abad 21. Mohon maaf, jaringannya kadang sering nyambung, sering tidak, sehingga terjadi komunikasi. Berarti tugas-tugas, mengkomunikasikan tugas dari melalui media daring, luring maupun untuk yang tatap muka. Jadi bentuknya adalah hasil penugasan Bapak Ibu guru semuanya. Sehingga di daring pun harus ada bentuk tugas. Apa itu diunggah? Kalau itu bahasa mungkin diunggah di di FB atau mungkin di blog maupun yang sebagainya. Kemudian yang nomor 6 komunikasi, berkolaborasi. Kolaborasi ini kemungkinan di dalam pembelajaran daring agak susah untuk kegiatan kolaborasi. Berpikir kritis, penugasan dari Bapak Ibu guru ada memuat tentang penugasan yang mengajak anak untuk pembelajaran abad 21, berpikir kritis, kemudian kreatif dan inovasi. Tidak usah saya baca satu persatu, nanti saya share saja. Yang ke-9, prestasi akademis maupun non-akademis. Yang ke-9, prestasi belajar. Nilai ujian sekolah. Bahwa dengan adanya AKM, ujian sekolah tetap ada. Nah, sesuai dengan Permen 43/2019. Namun bentuknya
bisa tulis, bisa tidak tulis, atau keduanya. Karena ujian sekolah itu nanti adalah untuk pada penentuan nilai ijazah yang diperoleh dari semester 1 sampai semester 5. Maka yang perlu dipersiapkan nanti Bapak Ibu guru untuk membuat soal ujian sekolah. Ya. Waktunya berapa disesuaikan. Ya, dengan menggunakan, kalau memang tidak bisa tatap muka, ya nanti ujian sekolahnya pakai daring. Bisa Google Form atau bentuk yang lain, aplikasi yang lain yang dimiliki oleh sekolah. Ya. Ada keleluasaan dari Bapak. Yang penting ada ujian sekolah. Untuk tahun kemarin ujian sekolahnya ditiadakan. Untuk ini sudah dipersiapkan karena tahun kemarin SE-nya bulan Maret dan ujiannya bulan Maret. Tidak mungkin dalam waktu yang sesingkat itu untuk membuat ujian sekolah dengan menggunakan model daring. Karena di SE itu punya seperti itu karena pada pelaksanaan untuk ujian sekolah tahun 2020. Untuk 21 kita persiapkan karena nanti di ijazah itu memuat tentang nilai rapot dan nilai ujian sekolah. Dan nilai rapot kelas terakhir itu juga harus dipersiapkan. Nilai rapot. Di nilai rapot terakhir, maka bagi kurikulum, utamanya kurikulum ini untuk bisa merekap nilai rapot tahun ini sebelumnya sudah lengkap. Karena data ini yang nantinya juga akan di-upload. Seperti apa kegiatan pembelajaran di SEKAN, pelaksanaan maupun penilaiannya. Peningkatan prestasi belajar, kemudian yang terakhir pada stakeholder puas pada mutu lulusan. Artinya di kepuasan orang tua pada track record-nya sekolah, bagaimana sikap anak lulusan di SMP Bapak Ibu semuanya. Anak sana baik-baik, jujur, tanggung jawab, disiplin. Itu dari mana? Dari SMP 5, ya. Dari mana? Dari SMP 2. Itu akan track record itu stakeholder akan menilai. Di samping juga yang kedua pengetahuan. Berarti kalau pengetahuan itu berarti hasil ujian sekolah. Hasil ujian sekolah ketika ijazah dikeluarkan, anak banyak yang masuk di SMA negeri favorit, itu berarti sekolah itu baik, ya, baik, ya. Sehingga yang prestasi. Kalau yang zonasi, ya kalau zonasi tidak bisa jadi ukuran. Kalau zonasi asal tidak sekolahan, dekat dengan sekolahan diterima. Tapi ketika sudah prestasi, oh yang sana yang dengan jalur prestasi SMP A banyak yang masuk di sekian. Itu menunjukkan bahwa sekolah itu mutu lulusannya bagus dari sisi pengetahuan. Keterampilan akan dinilai oleh sekolah. Lanjutannya, oh anak ini kreatif, anak ini komunikatif kolaboratif. Itu yang menilai akan anak ini bagus, tapi di sekolah ini tidak bisa apa-apa. Itu berarti ada hal yang tidak pas antara pengetahuan dengan keterampilan. Mestinya kalau pengetahuannya bagus, keterampilannya akan mengikuti bagus. Ya, sehingga itu tiga-tiganya itu akan menunjukkan bagaimana mutu lulusan yang ada di sekolah Bapak Ibu semuanya. Karena targetnya diakreditasi seperti itu, maka ketika kita membuat RPP, maka tentunya disesuaikan. Ini untuk RPP. Ya, sudah dengan ya di RPP ini kami peroleh
pada waktu diklat pengawas se-Indonesia di Jakarta tahun 2018. Kemudian ditindaklanjuti dengan diklat PKP oleh Bapak Guru Mata Pelajaran di seluruh Indonesia. Ada PKP IPA, PKP IPS, dan lain sebagainya. 11 mata pelajaran. Itu muncul semuanya di... Bisa kelihatan ya, Pak? Mohon maaf Pak, PowerPoint panjenengan share screen-nya nggak terlihat Pak dari tadi Pak, atau mungkin jaringan internet panjenengan Ji. Oke, nih coba. Sudah bisa kelihatan Pak? Sampun Pak, sampun. Belum? Sudah Pak. Sudah. Monggo dilanjut. Oke. Oke. SKL Mohon maaf Pak, suara Pak Sugeng putus-putus, mungkin jaringan internet Pak Sugeng yang kurang stabil Pak. Ya, nah ini saya sudah pakai apa? Telkomsel yang ini kelihatan sudah itu agak itu gitu. Ini sering hilang ya, sering hilang Pak Tuwo. Tadi hilang. Ini muncul lagi. Bisa didengar ya Pak Tuwo nggih? Bisa didengar Pak, nggih Pak. Ya. Ya, jadi di indikator. Ya. Maka indikator itu dalam menyusun indikator itu harus memuat tentang ada sinkronisasi dengan materinya. Ya, ada materinya karena di indikator kalau kita mengambil dari SKL itu ada fakta, konsep, prosedur, dan metakognitif. Ya, sekarang kita lanjutkan di tidak usah saya jelaskan banyak untuk bagaimana untuk menyusun IPK. Nah, IPK yang bisa kita buat seperti pada Bapak Ibu ketika mengikuti kegiatan PKP, itu paling tidak indikator kuncinya muncul dan indikator pendukung. Indikator pendukung sebagai prasyarat. Jadi PKP sudah diajarkan semuanya kemarin ketika saya memantau kegiatan PKP di masing-masing sekolah.
Sedangkan indikator pengayaan tidak selalu harus ada. Maka di berikutnya ketika membuat sebelum membuat RPP tentunya ada SKL-nya, KD-nya, IPK-nya dan materi. Ya, sehingga nanti di indikator dengan materi itu akan muncul bisa. RPP silabus dan tidak usah saya bacakan banyak, nanti kami beri hanya sekedar contoh. Silabus, fungsi manfaat silabus tidak usah saya perbanyak. Prinsip komponen silabus, RPP bisa 1 kali pertemuan atau lebih, sehingga RPP bisa dibuat per lembar, per pertemuan. Artinya 1 RPP bisa memuat tentang beberapa pertemuan. Komponen RPP. Sehingga komponen RPP ini setelah penilaian, lampiran itu disetakan LK, kisi-kisi, instrumen, dan rubik dan scoringnya. Ya, tidak sampai ketika pada penilaian itu kan ada ketika sampai ke penilaian selesai. Guru mapel tanda tangan mengetahui kepala sekolah sudah, lampirannya tidak ada. Maka di RPP itu memenuhi sesuai dengan ketentuan tadi di proses pembelajaran yang diharapkan pada asesmen nasional itu sesuai dengan apa yang di IASP akreditasi 2020. Harapan RPP, harapan pada RPP, komponen RPP pada sebenarnya sama. Hanya di RPP luring maupun blended atau tatap muka. Alokasi waktunya yang disesuaikan. Materinya yang disederhanakan. Metode pembelajaran yang disesuaikan. Media yang disesuaikan juga. Langkah pembelajaran yang bisa dilaksanakan. Karena pada pembelajaran itu apa toh yang diharapkan. Maka tidak hanya ketika daring, tidak hanya sekedar memberi tugas, tapi ada anak dalam pembelajaran luring, daring maupun blended learning, ada pengalaman belajar 5M. Oh, kalau daring tidak bisa 5, 4, ya bisa 4. Ya, misalnya dalam pengamatan, ya apa yang diamati PPT panjangan ketika awal mengawali, anak mengamati, mungkin bisa PPT, mungkin bisa gambar, mungkin bisa video yang dikirim melalui WA maupun yang lain. Pembelajaran abad 21. Pembelajaran abad 21. Nah, ini yang nanti disesuaikan. Bagaimana abad 21 ya disesuaikan. Di pembelajaran abad 21 ada kritis, kreatif, pembentukan karakter, dan budaya literasi membaca. Pada tahapan mengamati, kita menanya, ada mencari permasalahan yang ada, mendata, kemudian mengasosiasi apa yang diperoleh dari pengalaman belajar, satu kesimpulan dari apa yang dipelajari dengan teori atau konsep yang ada di buku paket. Ya. Sebagai gambaran saya ambilkan sebagai gambaran untuk RPP. Di RPP. Kita ambil untuk RPP IPA
daring. Mau cari yang 1 lembar atau yang per lembar, per pertemuan, atau yang keseluruhan. Misalnya dari 1 lembar. Ini hanya contoh karena lingkup materinya panjenengan yang lebih paham. Saya di sisi kalau di IPA kurang begitu paham, tapi ya kalau yang bahasa saya bisa paham karena jurusan saya bahasa. Namun secara umum seperti ini. Maaf ini belum apa? Enggak cari yang ini saja. Sebentar, nanti saya cari yang RPP yang sudah saya edit. RPP. Enggak di situ. Materi. Proses pembelajaran. Nah, ini Bapak Ibu. RPP 1 lembar. Sebelum membuat RPP supaya mudah membuat analisis dari tadi. Analisis sehingga kita tahu materinya tentang apa. RPP yang 1 lembar. Ya. Mungkin kegiatan yang di tujuan pembelajarannya sudah hanya beberapa yang itu. Materi, metode, melalui PPT, video, internet, HP, atau WhatsApp. Yang dicetak merah mungkin tidak bisa jalan. Mungkin bisa, mungkin tidak. Tapi berdoa mengabsen bisa. Menyampaikan tujuan pembelajaran bisa. Menyampaikan cakupan materi bisa. Membagikan materi tentang apa? Dalam bentuk PPT dan gambar melalui WA. Atau mungkin tidak PPT, video boleh. Mengamati, ya sehingga dari didik untuk mengamati. Setelah mengamati, menanya tentang apa saja yang ada di dalam video untuk apa yang diamati. Atau mungkin gambar-gambar yang diamati itu. Kemudian mengumpulkan data. Mengasosiasikan data yang dikumpulkan dengan referensi dari buku paket atau internet. Ya, sehingga ini yang dimaksudkan bahwa daring itu juga ada proses pembelajaran. Mengkomunikasikan dengan mempresentasikan hasil dalam bentuk tugas. Ya, tugasnya. Sehingga nanti penugasannya ketika anak sudah ada proses belajar melalui pengalaman belajar itu, anak akan bisa membuat simpulan tentang materi yang disampaikan sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Kegiatan penutup 1 mungkin tidak bisa. Membuat rangkuman, kecuali kalau itu Google Classroom bisa. Kemudian memberikan umpan balik, mungkin tidak bisa. Guru merencanakan, ini guru merencanakan, ini kok kurang ya. Guru merencanakan dalam pemberian tugas individu maupun kelompok. Teknik. Itu sedikit untuk gambaran.
Sehingga yang membedakan daring atau luring ada di sini. Di media, di metode. Metodenya pengamatan, penugasan, diskusi tidak bisa. Kecuali kalau Google Classroom, sesuai dengan media yang banyak pakai. Google Classroom, kira-kira diskusi bisa enggak? Ya, kalau WA, ya dari pengamatan dan penugasan. Kalau itu melalui Google Classroom, bisa pengamatan, bisa diskusi, bisa tanya jawab. Ya, sesuai dengan kita melihatnya di metode dan media yang dipakai. Itu sedikit sehingga sama-sama membuat supaya Bapak Ibu Guru ketika akreditasi tidak membuat 2 kali. Besok enggak, sehingga sekali membuat bisa untuk panjenengan untuk acuan di dalam kegiatan pembelajaran, tapi bisa juga untuk nanti dokumen untuk akreditasi. Karena dokumen ini semuanya harus diunggah. Guru IPA harus mengunggah dokumen untuk tadi instrumen pada antara nomor 12 sampai 20. Nah, itu sedikit gambaran tentang untuk pembelajaran yang daring. Perbedaannya adalah di metode, media yang dipakai, dan penilaiannya, teknik penilaian, penugasan. Tapi bisa penilaiannya bisa tes tulis, juga bisa menggunakan Google Form. Nah, makanya panjenengan tentukan penilaiannya apa, menggunakan apa. Oh, saya mau menggunakan tes tulis, ya bisa melalui ditulis teknik tes tulis melalui Google Form atau bentuk yang lain. Saya kira itu untuk gambaran sehingga ini supaya panjenengan di dalam membuat RPP atau bentuk-bentuk yang tugas-tugas yang lain dengan perangkat pembelajaran itu sudah sinkron dengan akreditasi. Sehingga saatnya akreditasi, kalau data sudah diunggah seperti itu, maka kemungkinan ini guru-guru sudah terampil. Kompeten pedagog sudah terampil untuk menyusun dari perencanaannya, pelaksanaannya, dan penilaiannya, maka itu untuk berikutnya tidak perlu untuk diakreditasi lagi. Demikian yang bisa saya sampaikan. Nanti untuk yang lain nanti saya sampaikan pada share screen. Kurang lebihnya saya maaf, dan tidak usah ada tanya jawab ya Bapak Ibu nggih. Cukup itu nanti dibaca. Saya berikan contoh, dan contoh untuk apa tadi, contoh RPP daring tapi bisa dikembangkan. Nah, di sini ya pada demikian. Kurang lebihnya jangan maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih kami haturkan kepada Bapak Sugeng SPD MPD selaku pengawas SMP Kabupaten Kudus atas pembinaannya hari ini. Semoga membawa manfaat bagi kita semua dan memotivasi kita khususnya guru SMP Mapel IPA Kabupaten Kudus. Rangkaian acara di pagi hingga siang hari ini sudah selesai Bapak Ibu. Terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu sampai di akhir kegiatan. Di akhir kegiatan mari kita ucapkan selamat ulang tahun pada Bapak Koordinator MGMP kita yang ternyata hari ini sedang ulang tahun, baru saya tahu. Semoga semakin amanah dan membawa manfaat khususnya untuk MGMP IPA. Amin. Amin. Dari saya Bapak Ibu di akhir penghujung acara saya menyampaikan mohon maaf bila ada tutur kata yang kurang berkenan. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi diskusi yang akan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tunggu Pak, waktu sepenuhnya saya persilakan. Terima kasih Bu Usrodon.
Demikian Bapak Ibu, acara sudah selesai. Saat ini waktunya untuk sharing atau mungkin masukan, kritik, saran demi berlangsungnya MGMP IPA. Dan untuk Pak Sugeng, mohon maaf Pak Sugeng, tadi dalam penjelasan materi ketika share screen itu ada beberapa yang tidak nampak. Maka dari itu permintaan dari teman-teman kalau diizinkan filenya itu dikirim di grup MGMP Pak, kalau diizinkan. Jadi tadi banyak teman-teman yang menanyakan materinya tolong dikirim ke grup karena saat menjelaskan tadi share screen-nya kurang lancar ngaten Pak Sugeng, nyuwun sewu. Ya, terima kasih. Nanti kami share di grup MGMP karena tadi di jaringan internet saya juga kadang terputus sebenarnya, kadang terputus tidak lancar. Ya, nanti saya kirim ke grup MGMP saja nggih Pak Tua nggih. Oh, nggih Pak Sugeng, matur nuwun. Monggo Bapak Ibu kalau ada masukan, saran atau mungkin usulan. Monggo kalau seandainya ada. Contoh RPP kemarin sudah di-share sama Bu Usrotun. Itu hanya contoh saja, mungkin untuk melengkapi panjenengan bisa menyesuaikan dengan kondisi lingkungan panjenengan masing-masing. Monggo SMP 2 Jekulo, Bu Fardatun, SMP 2 Mejobo sudah siap itu. Mana Bu Susi? Monggo Bu Susi. Monggo Bapak Ibu, kalau ada yang mau disampaikan selagi kita ketemu. Iya, Bu Susi angkat tangan tapi enggak. Sampun cekap Pak Tuwo. Mana? Monggo yang mau mengajukan usul, saran, mungkin permintaan, monggo Bapak Ibu. Usul saya sudah tadi Pak, sudah disampaikan ke Pak Sugeng untuk bisa nge-share materi yang disampaikan Pak Sugeng. Untuk bisa dikirim filenya. Terima kasih. Oke, Bu Pur, terima kasih. Tadi sudah disampaikan dan siap ditunggu saja di grup nanti. Sehat Bu Pur, nggih? Alhamdulillah Pak, sampun Bu Tia, kami di SMP 3 Jekulo sudah masuk semua. Alhamdulillah, nggih. Yang baru ditampilkan itu baru di
gitu ya. Oke, Bu Pur, ini ada permintaan ini dari teman-teman. Katanya ada guru baru yang dari SMP 3 Jekulo. Kalau seandainya ikut Vikon, mungkin bisa perkenalan, unjuk muka. Monggo. Oh, Bu Vita sama Bu Mega. IPA. Hari ini kita beda ruang, Pak, karena yang kemarin itu ada masalah yang kemarin sehingga kita dibagi dua ruang. Mungkin beliau gabung dari ruang sebelah, tidak dengan kami satu ruangan. Saya dengan Bu Tia satu ruangan, Bu Reni. Kemudian yang muda-muda di ruang sebelah. Jadi mungkin joinnya sendiri-sendiri, Pak. Oh, ngaten, nggih. Jaraknya jauh, yang satu di pojok barat, yang satu di pojok timur, Pak. Nggih. Ruang, Bang. Kita terpisah oleh beda ruang. Oh, ngaten, nggih. Sampun. Videonya kalau mau jenengan jalur agama. Lagi sesuai nama yang di ini Monggo, Bapak Ibu, kalau ada yang mau disampaikan, kelihatannya sudah cukup lama, tidak ada ini. Sudah cukup. Sudah cukup, Oh ya, Pak. sudah cukup. SMP 2 Jekulo sehat semua, nggih? Alhamdulillah sehat. Sehat, nggih. Selamat, nggih. Jaga imun, Bu, nggih. Saling berdoa, Pak, semoga semua saja sehat. Nggih. Amin, Amin, amin. Pak. Selamat ulang tahun buat Pak Rahim dari kami semua SMP 2 Jekulo. Semoga sehat selalu dan sukses. Amin. Kue ulang tahunnya berada di sini, Bapak Ibu yang mau silahkan ke sini ke SMP 5 ini di lab IPA ini. Kuenya ada di sini semua ini. Ini alhamdulillah pengurusnya berada di lab IPA SMP 5 semua ini. Oh ya Pak, tadi kurang jelas mungkin ya Pak yang saya ikuti untuk ujian itu loh Pak. Tadi ada dibahas apa belum ya Pak? Saya kok kurang jelas ujian sekolah itu loh. Belum? Oh, jadi ini kemungkinan Bu, coba Bapak koordinator yang menyampaikan ini. Saya tidak tahu persis. Monggo Pak Rohim, ini ada pertanyaan tentang ujian sekolah. Monggo. Terima kasih. Untuk ujian sekolah tetap ada Bapak Ibu ya. Jadi nanti kita tunggu saja mekanismenya yang jelas. Kita tunggu saja info berikutnya. Kemungkinan USBN tetap ada, termasuk diantaranya mapel IPA nanti ada kisi-kisi dan perangkatnya dari sana. Kita tinggal mengembangkan soalnya. Seperti waktu kita USBN kemarin. Cuman nanti kita upayakan ujian sekolah nanti adalah disiapkan saja sehingga tadi disampaikan oleh Pak Sugeng, Bapak Ibu, terutama yang kelas 9 ini kerjaannya juga tidak ringan karena harus mempersiapkan anak-anak untuk mengikuti ujian. Karena ujian ini nanti cakupan materinya mulai kelas 7 sehingga di samping pembelajarannya tetap harus review juga untuk yang kelas 7 dan 8. Disiapkan saja, tetap ada ujian sekolah, hanya saja untuk teknisnya, kisi-kisinya dan sebagainya kita tunggu info dari pusat. Termasuk ujian praktek ya Pak ya itu? Ya, nanti kita tunggu saja regulasinya. Ya, kita tunggu regulasinya aja. Nggih. Ya, terima kasih Pak. Demikian Bapak Ibu, mungkin ada yang lain yang mau disampaikan dan mau ditanyakan. Kebetulan ini ada Bapak Koordinator dan Bapak Pengawas, Pak Sugeng, monggo.
Ada lagi Bapak Ibu? Silakan. Lama nggak ketemu ini. Oke, Bapak Ibu, karena sudah tidak ada masukan lagi dan pertanyaan lagi, saya kira pertemuan kali ini cukup. Monggo dilanjutkan aktivitas panjenengan masing-masing dan silakan boleh meninggalkan, tapi jangan lupa panjenengan absen dulu di link yang sudah ada di grup MGMP IPA, di mana tadi sudah saya share, tapi baru sebagian. Bapak Ibu, dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Sugeng, Bapak Rohim yang pada pagi hari ini sudah meluangkan waktunya bertemu dengan teman-teman guru IPA. Dari saya pribadi mengucapkan terima kasih dan mohon maaf seandainya dalam pelaksanaan rapat pleno ini ada sesuatu yang kurang. Demikian Bapak Ibu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Siti. Baidah. Jangan lupa.